Gak ada, saya lanjut Bu. Atau ibu bilang jangan banyak-banyak nanya fikih ini. Kalau banyak-banyak antum udah tanya, banyak kewajiban. Ya silakan Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang bagian hitam tadi Ustazah, Iya. untuk wanita kan hukumnya sunnah. Jadi untuk bayi itu di hitam dipotong. Kalau kemarin kata dokter cuma sekedar digores. Iya, kalau dulu kan agak diangkat sedikit Bu. Sekarang cuma syarat aja Bun. Tetap sunnah. Iya. Terima kasih Ustazah. Iya, sama-sama. Jadi tetap anak ibu kalau lahir nggak usah takut. Di kita sedikit aja. Sudah? Fadol, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Karena kami keturunan yang ubannya cepat nih Ustazah. Iya. Iya, sedangkan ibu saya aja dari SD itu udah tumbuh ubannya gitu. Jadi di rumah orang tua sering mewarnai rambut gitu Ustazah. Karena dia tahu tidak boleh warna hitam, sering warna-warna yang coklat. Gak apa-apa, brown. Tapi alhamdulillah ibu saya memang hijab. Saya mau bertanya, ada pernah mendengar kalau kita memakai bigen itu katanya tidak bisa masuk kulit. Pori-pori ya? Oke, saya jawab. Jadi warna yang seperti apa yang diperbolehkan kita menggunakannya? Baik, sama-sama. Akhwat, warnanya nggak masalah, bahannya yang masalah. Nah, kalau bahannya memang yang menyatu dengan daging, menyatu dengan rambut itu nggak masalah. Tapi kan ada bigen yang keras. Ya di sini pula taruhnya nih ya. Ini fardu wudu nggak? Fardu wudu, kemudian bisa dikikis bahannya itu. Itulah yang pori-pori tidak masuk. Tapi kalau di salon Kaona dan di mana itu aman insya Allah. Inai dia menyatu insya Allah. Kalau henna itu bagus dia, cuman henna ini kekurangannya dia dengan mukena tuh kalau basah lengket. Nah itu aja. Yang paling bagus tuh henna. Kenapa? Karena henna itu pasti dia menyatu dengan rambut dan dengan daging. Jadi nggak masalah di air wudu. Henna. Cuman yang saya tegur antuna yang kuku-kuku yang warna-warninya. Kalau di dalam fikih wanita kita buka bab fikihnya, memakai kutek perempuan boleh memang. Dulu di zaman Rasulullah pakainya daun pacar namanya henna. Boleh perempuan kukunya berwarna boleh, tapi Aisyah nggak suka. Makanya Rasulullah mendiamkan. Ketika ada sahabat yang memakai itu boleh. Cuman sekarang yang saya hati-hatikan ke ibu, pastikan bahannya tidak bahan yang bisa dikikis. Kalau kutek-kutek kita dulu di zaman kita kecil kan yang bisa dikikis tuh warna pink, merah, krek. Ya kan? Dia bisa dikikis. Ini pori-pori nggak masuk Bu. Ini fardu wudu. Nah itu aja yang mau kita koreksi ya. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Boleh, makanya kita kaji bab berhias nih betul. Boleh tapi hati-hati. Oke, lanjut ya. Yang kedua, tadi yang pertama sunnah fitrah, itu ya, bisa dipahami kan? Yang kedua akhwat, menyambung rambut dan tanam bulu mata. Saya kaji ini boleh apa enggak nih? Kita bahas bab berhias dulu nih. Abu Hurairah radhiyallahu an, Allah melaknat perempuan yang menyambung rambut dan meminta untuk disambung rambutnya. Muttafaqun alaih. Haram seorang wanita muslimah menyambung rambut dan tanam bulu mata. Tanam bulu mata tahu? Mana bulu mata? Apa namanya? Nama saya nggak tahu nih. Makanya ibu-ibu yang pergi taklim, kalau dia pakai bulu mata palsu, saya suruh buka tuh. Pernah lu satu komunitas kayak gitu?
Yang pakai bulu mata palsu buka, ustazah nih. Gak apa-apa saya ngomong syariat gitu kan. Yang lucunya lagi Bu, merasa Assalamualaikum, saya cuma mandang ibu tuh aja, saya nggak terpandang bulu matanya. Sehat Bu, sehat. Ustazah maaf Ustazah, dari pesta tadi Ustazah. Gak apa-apa, berarti dia tahu. Nah ya, suka sayangnya gitu-gitu Bu. Walaupun belum bisa berubah, tapi ada dirinya masih mengakui itu syariat. Yang lucunya lagi Bu, saya diundang ngisi diundang pernikahan anak ibu pengajian. Saya dikonfirmasi, jam berapa Ustazah kesini? Saya 4:30 mungkin bisanya Bu sama abdinya 4:30 ya, 4:30. Apa katanya dengan teman-teman satu kelompoknya, Ustazah mau datang woi. Mulai itu Bu, tabarutnya itu mulai dihapus. Habis sholat asar kan gitu kan. Datang saya, Assalamualaikum, datanglah. Ustazah kami bagus kan Ustazah? Nggak menor-menor kan? Padahal baru dihapus gitu. Alhamdulillah, satu sisi itulah dakwah ini Bu. Meskipun kita belum bisa untuk melakukannya, tapi sedikit demi sedikit kita kurangi. Hijrah itu kan bertahap. Tapi saya nggak tahu sampai kapan Ibu bertahap. Karena usia kita tak tahu akhwat. Karena ini sebuah hal yang dilaknat oleh Allah. Cuman di bab beriasi saya tadi tetap sempat pesimis nih. Jangan-jangan banyak yang nggak datang. Karena judulnya ngeri gitu. Dan saya pernah di off kan sedang ngaji bab tabarut, di off kan. Di off kan tuh ibu ketuanya nelfon. Zah, besok judulnya kita ganti aja Zah. Ibu direktur keberatan judul Ustazah berat. Ya minta siapa? Saya bilang. Ya, itu ya akhwat ya. Kita lambat-lambat tapi ada usaha untuk meninggalkan sedikit demi sedikit. Nah. Oke, lanjut yang keberapa? 3. Yang ketiga, merenggangkan atau meruncingkan gigi demi kecantikan. Boleh apa enggak? Enggak boleh nih, makanya kita sebutkan nih. Merenggangkan gigi dan meruncingkan. Merenggangkan itu apa maksudnya Bu? Ya dicantik-cantikkan lah, dikikir giginya nih. Ya, namanya apa Mbak? Nah, apa aja lah namanya. Di bahasa Indonesianya merenggangkan, mengkikir tuh nggak boleh. Tapi kalau membuang karang itu kan kesehatan, lain lagi. Sama melata. Bukan mutiara, mutiara kegedean. Permata. Boleh apa enggak? Haram hukumnya Bu. Apa dah? Apa Bu? Hah? Oke, pakai behel ini perbedaan pendapat di kalangan ulama. Yang pertama, apabila itu memang karena kekurangan fisik, insya Allah dibolehkan. Kalau kekurangan fisik ya Bu. Tetapi apabila untuk gaya dan mempercantik diri, kan ada behel-behel untuk gaya tuh. Giginya enggak masalah, udah pakai behel loh ya. Untuk tren-tren sekarang, anak muda sekarang, haram hukumnya akhwat. Dan behel itu kan ada masanya, berapa bulan? Setahun ya, segera lepas. Ini perbedaan pendapat di kalangan ulama. Kalau mengganggu fisik, memang ketidakkesempurnaan bahasanya ya. Nah, begitu juga dengan operasi plastik. Kalau operasi plastik itu karena tidak sempurna, itu boleh. Misalnya kita karena tabrakan, bibirnya sumbing, itu boleh. Tapi kalau untuk memancungkan hidung, nah, haram hukumnya. Untuk mempercantik, haram hukumnya. Kalau itu permintaan suaminya, bismillah, Dek, udah plong Dek, nggak enak dan sebagainya. Karena kan yang punya suami.
Tapi apabila hanya untuk mempercantik, ya kemudian apa namanya tuh hanya untuk sebagai hiburan dan sebagainya, itu nggak boleh, haram hukumnya. Ya ada tuh fikihnya. Kamu nyulam, berarti kata tuh karena suaminya udah nggak nyaman, misalnya ibu, karena kita misalnya lubangnya terlalu apa namanya, maaf kita bicara fikih ya. Udahlah bu, sebenarnya saya nggak setuju nih itu, tapi cuman ada fikih Qaradawi mengatakan dia boleh. Ya, cuman pastikan itu darurat kali ya. Filler itu apa bahasa Indonesianya? Terangin saya dulu. Enggak. Mempercantik kan? Kalau mempercantik enggak boleh. Intinya itu ya. Iya. Walaupun temporer. Nanti yang pesek-pesek lagi gitu. Astagfirullah. Enggak boleh, enggak boleh. Kalau mempercantik diri, nanti saya bacakan ayat Allahnya. Wala umarnahum tadi. Nanti saya bacakan ayat Allahnya. Kaji dulu ya. Gigi palsu Bu Opi, kalau dia kekurangan, geraham, nggak bisa ngunyah, pakailah. Nah, dimaafkan di dalam fikih karena kekurangan, nggak bisa mengunyah dan sebagainya. Sampai di mana tadi Bu? Gigi ya. Merenggangkan atau meruncingkan gigi. Rasulullah SAW bersabda, hadisnya duet dengan mencabut alis. Rasulullah melaknat orang-orang yang memasang tato. Tato juga nggak boleh. Menajamkan giginya. Ini hadisnya Bu. Mencabut alis mata dan mengubah ciptaan Allah. Hadis Nasa'i 5253. Silahkan dibuka hadis ini. Rasulullah melaknat orang-orang yang memasang tato, menajamkan gigi, sama ya hadisnya tadi ya, mencabut alis mata dan mengubah ciptaan Allah. Lanjut Bu. Buat aja mencukur atau mencabut alis. Hadisnya sama yang di atas tadi. Berarti cukur alis boleh nggak? Apalagi nyulam. Zah, saya udah terlanjur nih, kayak mana nih Zah? Istighfar sama Allah saya bilang. Biar aja lah Bu, nggak beraturan. Begitu pula Allah menciptakan kita. Itu yang membuat kita cantik. Itu Allah sudah ciptakan kita sesuai dengan face muka kita. Walaupun hidung kita pesek, ngapa kita bisa cantik? Kayak gitu kan? Pasti sesuai dengan matanya, pipinya. Nggak usah Bunda. Sudah? Lanjut. Memakai wangi-wangian. Boleh apa enggak nih perempuan Bu? Enggak boleh kan? Ibu pakailah, saya enggak larang. Karena hadisnya apabila dia memakai parfum, kemudian parfumnya itu dibaukan dengan lawan jenisnya, sehingga lawan jenis itu bernafsu, maka inilah yang dikatakan dia seorang sang penzina. Itu yang harus kita pastikan. Tapi kalau saya keluar mobil kok, masuk mobil, saya taklim dengan perempuan semua, habis itu pulang lagi, pakailah. Boleh, saya boleh kan? Karena hadisnya seperti itu Bu. Cuman ibu bisa pastikan nggak, gitu, nggak ketemu dengan lawan jenis, misalnya. Kurangi dikit-dikit ya. Habiskan dulu parfum-parfum mahal tuh. So, nggak usah dibeli lagi. Pakailah setengah botol, tapi di rumah Bu. Kita keluar pakai parfum wangi-wangi, di rumah bawang putih parfum ibu. Bawang putih, minyak kayu putih. Nah, sama suami wangi-wangi. Atau datang pertanyaan, kalau nggak pakai parfum nggak pede Ustazah?
Kenapa kita nggak pede? Kan sekian jam harus mandi. Ada sekarang Rexona, pakai Rexona, pakai Rapika. Ketahanannya itu cuma berapa jam cuman Maya. Tapi kan abis itu kita aktivitas pulang abis itu. Sering-sering mandi. Itu yang kita takutkan ibu. Seorang pengzina tadi. Pewangi? Boleh. Yang dikeragui di dalam fikih parfum laundry. Namanya aja udah parfum. Parfum laundry itu kalau dia baunya lama kan nyengatnya beda bu. Nah, pandai-pandai lah kita. Tapi kalau Molto saya pakai Molto. Rapika saya pakai mbak. Cuma parfum laundry itu kalau banyak nyengat dia. Dari pagi sampai sore kayak gitu. Itu kalau spray, kalau back cover, silahkan lah tuh. Tapi kalau baju-baju kita pergi keluar nggak usah. Tapi Islam ini identik dengan bersih. Saya mohon maaf karena banyak mendapat catatan yang jorok itu orang-orang yang sudah berpakaian syar'i. Saya mohon maaf. Ngomongin diri sendiri nih, gitu. Kita yang berpakaian syar'i ini yang harus kita perhatikan pakaian kita. Karena dia memang sudah bersyariat, cuma bersyariat tidak pandai pula jaga bersih. Sudah nggak pakai parfum, anak jilbab 3 hari nggak ganti. Iya nih boleh mah. Sisir rambut sekali berapa hari? Karena kita pakai jilbab kan. Jilbab berhari-hari. Jadi sehingga orang duduk di samping kita pun nggak nyaman akhwat. Karena itu labelnya orang yang berpakaian syar'i. Kita yang dihantam mereka. Kita syiarkan betul ini kan. Cuman kita nggak bisa pula menjaga. Termasuk saya pribadi nih, berhati-hati. Sulit memang ketika kita sudah melihatkan identitas kemuslimahan kita. Jadi orang melihatnya Islamnya. Bersih ya Bu ya. Nah, saya pernah ditanya, saya bersebelahan sholat sama orang pakaian syar'i, Ustazah ya Allah baunya Ustazah. Terus saya mau bilang apa sih, diam aja, ya Allah kasihan Islam. Nah, berat ini memang benar. Ya, sudahlah 10:30. Nanti semakin banyak semakin berat. Bulan depan saya sambung. Belum bab pakaiannya, belum lagi yang lainnya. Memakai produk kecantikan yang haram, nanti saya terangkan. Nih bedak-bedak ibu-ibu nih. Nah, skincare-nya. Pakai pula alas bedak waterproof. Gimana wuduknya? Itu mau kita kaji, tapi bulan depan. Nggak usah banyak-banyak dulu akhwat, pusing kita nanti. Nah, sini dulu. Ini yang kita ulang nih yang sudah biasa kita udah tahu. Alis tadi ya, mengkikir gigi, tato, kemudian bulu mata. Itu udah jelas nggak boleh tadi ya hadisnya. Dilaknat loh. Bukhari Muslim. Ya. Yang satu hadis Nasa'i. Semuanya hadis-hadis sahih. Kenapa? Karena itu semuanya kerjaan syaitan loh. Wala umurannahum fala yughayyiranallah ya khalqallah. Dan aku setan suka suruh mereka mengubah ciptaan Allah. Lalu benar-benar mereka mengubahnya. Tuh, itu surat An-Nisa ayat 119. Insya Allah bulan depan kita sambung yang dimaksudkan merubah ciptaan Allah tadi. Wallahu a'lam bishawab. Cukup pengurus. Ada pertanyaan? Tapi di sini aja dulu Bu, jangan tanya kemana-mana dulu. Di bab ini dulu. Ya, silakan. Oh baik, subhanallah. Alkohol itu di dalam fikih dia tidak boleh ditamla, tapi boleh dipakai. Paham? Alkohol tuh Bu, akhwat, dia tuh nggak boleh itu dimakan. Kalau dipakai insya Allah boleh. Ibu facialnya pasti ada alkohol tuh. Embody ibu pasti ada alkohol. Dibawa sholat nggak? Dibawa sholat. Begitu juga parfum yang alkohol atau non alkohol insya Allah dia aman.
Tapi perempuan yang nggak aman, dia nggak boleh pakai apabila dia bersama dengan laki-laki. Berarti untuk sholat diperbolehkan ya? Ya, kenapa? Bawa sholat misalnya. Boleh. Baju kita gunakan untuk sholat. Boleh, makanya disampaikan alkohol itu nanti di bab najis itu dijelaskan. Alkohol itu dia tak boleh ditamlak. Ditamlak itu berarti ditelan. Berarti apa? Obat aja kalau ngandung alkohol itu hukumnya haram kalau tidak darurat. Tuh, makanan yang mengandung alkohol apalagi Bika Ambon yang ibu beli ada air niranya itu masih itulah ya. Air nira masih boleh lah. Dia udah pakai tua, itu haram, mengandung alkohol. Nira itu kan sehat dia. Nira itu cuma 24 jam, besoknya itu udah jadi alkohol. Itulah tua kan? Nah, itu ya akhwat ya. Tapai yang sudah berbuih-buih. Kalau dia udah asam Kak Sri, itu yang mengandung alkohol. Tapi kalau dia masih manis, insya Allah masih aman. Ya. Wala'alim bisawab. Brom tuh ngandung alkohol. Nah. Tadi ya, nanti di bab najis ya. Wala'alim bisawab. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan umahat. Semoga antum semuanya bersabar dalam mengkaji bab-bab berat ini. Ya, karena ini berkaitan dengan diri kita, terutama perempuan. Jangan sampai Allah melaknat kita karena di bab berhias ini. Berhiaslah sesuai dengan syariat. Al-haqqu min rabbik wa takuna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup dengan doa kafatul majlis saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Afwan minkum. La'anallahu wasimat. Ini hadis-hadisnya sebelum saya bacakan ya, insyaallah bulan depan. Kenapa, Bu? Kalau yang tadinya kita pakai palsu, kalau kita menikah Sekarang kan ada gigi palsu yang ditanam, ya. Maka itu di dalam fikih insya Allah itu dimaafkan apabila kita tidak sempat untuk membukanya. Sulit itu nyakitin si mayat, Bu. Pakai behel pun ibu suruh buka, itu nyakitin mayat. Insya Allah kalau dia darurat dimaafkan di dalam fikih. Spiral biasanya saya 2 kali mandikan mayat dia turun sendiri. Kan organ-organ kita sudah tidak berfungsi, jadi dia tuh turun. Masya Allah 2 kali tuh Bu. Saya mandikan keluar spiral.